Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, dan yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Adapun materi kita hari ini adalah ikatan kimia, ya. Anak didik kami kelas 10. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur atom, ya, dan sistem periodik, ya. Hari ini kita akan membahas tentang, ya, kita akan masuk ke materi ikatan kimia. Nah, perhatikan anak didik kami. Nah, di sini ada namanya garam dapur, ya, garam dapur atau natrium klorida. Nah, natrium klorida itu terkandung di mana? Terkandung dalam air laut, ya. Natrium klorida atau NaCl itu terkandung dalam air laut. Nah, tersusun dari apa? Dari natrium, unsur natrium, dan klorida. Jadi natrium klorida terkandung dalam air laut, tersusun dari unsur natrium dan klorida dan klor, ya. Nah, mengapa natrium berikatan dengan klorida sehingga membentuk senyawa? Ikatan apa yang terbentuk? Nah, jadi itu akan kita pelajari pada hari ini, ya. Nah, jadi natrium klorida itulah dia namanya garam dapur, ya. Natrium klorida itu merupakan garam dapur. Garam dapur yang diperoleh dari air laut, kan seperti itu. Nah, jadi kalau dia natrium klorida itu tersusun dari unsur Na dan klor, ya, unsur Na dan klor. Nah, mengapa natrium berikatan dengan klorida sehingga membentuk senyawa? Ikatan apa yang terbentuk? Oke, akan kita bahas di sini. Nah, jadi yang pertama, ya, yang akan kita bahas dalam ikatan kimia yaitu ikatan oktet dan duplet, ya. Nah, apa itu oktet? Apa itu duplet? Nah, oke. Jadi kalau dia oktet, nah, oktet ini adalah apabila elektron valensinya, ya, elektron valensi. Kemarin kan kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia itu letaknya di mana? Di golongan 8A, ya. Golongan 8A. Jadi konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia itu adalah golongan 8A. Nah, unsur-unsurnya apa aja? Kemarin, nanti coba dibuka lagi tabel periodiknya, ya. Atau nah, kalau dia tabel periodik itu kan dia ada unsur golongan 1A, golongan 2A, 3A. Nah, kalau dia gas mulia, ini dia golongan 8A, ya. Unsur golongan 8A. Nah, jadi kalau misalkan unsur golongan 8A itu ada He, ya, ada Ne,
ada ada AR, ada KR dan sebagainya ya. Nah, nanti bisa dilihat di tabel periodik. Di tabel periodik itu, di tabel periodik yang modern ya. Ya, itu nanti ada kita lihat He nomor atomnya 2. Nah, di sini dia maka konfigurasinya sama dengan 2. Itu kemarin kan kalau dia membuat konfigurasi suatu atom, kemudian kalau dia Ne nomor atomnya 10, maka konfigurasi elektronnya 28. Nah, jadi yang dinamakan dengan oktet itu apabila elektron valensi di akhir ya, di akhir itu sama dengan 8 ya. Konfigurasi elektron di akhir ini elektron valensi ya, elektron valensinya itu sama dengan 8 ya. Jadi kalau di oktet elektron valensinya 8. Kalau misalkan duplet, nah duplet itu dia ya, duplet ini berarti elektron valensinya sama dengan 2. Nah, itu ya. Nah, jadi tujuan suatu zat atau suatu zat bereaksi, tujuan suatu unsur berikatan dengan unsur yang lain itu adalah untuk mencapai kestabilan ya. Nah, stabil itu kan ada 2. Stabil itu ya, atom stabil yaitu memiliki elektron valensi 2 atau 8. Jadi tujuan suatu atom berikatan itu adalah untuk stabil ya, untuk stabil. Untuk stabil itu artinya untuk membuat elektron valensinya menjadi 2 atau 8. Nah, itulah tujuan apa? Tujuan suatu atom berikatan dengan unsur atom yang lain. Nah, kalau misalkan kemarin Cl kemarin kan dia 27, kan belum stabil. Kalau misalkan konfigurasi elektron Cl kan 17 kan, ya sorry ya, Cl kan 17 nomor atomnya, berarti konfigurasinya 287. Nah, 7 kan belum stabil. Kenapa? Karena yang stabil itu kan 2 atau 8. Maka tujuan suatu atom berikatan dengan atom yang lain adalah untuk mencapai kestabilan. Stabil itu 2 atau 8. Oke ya, paham ya? Nah, jadi kita perhatikan konfigurasi elektron dengan kecenderungan melepaskan elektron. Nah, jadi kalau misalkan suatu unsur atau suatu atom memiliki nomor atom 11, berarti konfigurasinya 2, 8, 1 ya. Nah, kalau misalkan 1, maka unsur tersebut ya memiliki kecenderungan membentuk ion positif. Nah, jadi kalau dia 1 elektron valensinya, maka dia cenderung membentuk apa? Ion positif. Ion positif itu artinya ya artinya dia cenderung membentuk apa namanya? Ya, ion positif menjadi apa? Menjadi Na positif. Karena dia melepaskan 1, maka dia menjadi 28 ya. Tapi ionnya di sini menjadi ion positif. Jadi kalau suatu atom melepaskan elektron, dia akan berubah menjadi ion. Ion. Nah, jadi kalau misalkan 2 di sini, apakah dilepas juga? Ya, dilepas ya. Maka nanti dia akan menjadi 2 positif di sini ya, untuk atom yang berbeda tentunya. Kalau misalkan 3, maka di sini 3 positif. Nah,
Ya, seperti itu dia. Nah, jadi kalau 1, 2 dan 3 maka dia dilepas, ya, dilepas. Kalau 5, 6, 7 maka dia nanti menangkap. Kalau dia 5, 6, 7 terakhirnya elektron valensinya, maka dia menangkap. Menangkap itu dia nanti di sini menjadi negatif atomnya, ya. Atomnya menjadi negatif. Kalau misalkan dia 1, 2, 3 maka melepas. Kalau 5, 6, 7 maka dia menangkap. Menangkap menjadi negatif. Nah, itu kalau dia 4 gimana? 4 tergantung, ya, tergantung dari pasangan ikatannya, ya. Nah, jadi kalau misalkan 281 berarti kan belum stabil. Kenapa? Karena elektron valensinya sama dengan 1. Sedangkan yang stabil tadi sebelumnya yang kita pelajari, yang di sini stabil itu apabila elektron valensinya 2 atau 8. Sementara di sini elektron valensinya sama dengan 1. Nah, jadi supaya dia stabil, ya ini kan belum tidak stabil kan? 2, 8, ya 8, 1. Maka satu elektron ini lepas, satu elektron lepas. Jadi natrium melepaskan satu elektron valensinya agar stabil. Jadi setelah dia lepas 1, maka elektron terakhirnya menjadi berapa? Menjadi 8. Maka dia menjadi stabil. Oke ya, paham ya sampai di situ ya? Oke. Nah, kemudian konfigurasi elektron dengan kecenderungan menerima elektron. Nah, jadi kalau misalkan unsur-unsur yang memiliki kecenderungan membentuk ion negatif disebut dengan unsur elektronegatif. Nah, misalkan di sini elektron valensinya adalah 5, 6, 7. Nah, kalau elektron valensinya 5, 6, 7 maka dia apa tadi? Menangkap elektron, membentuk apa? Membentuk ion negatif, ya. Artinya kalau dia menangkap elektron berarti membentuk ion negatif, ya. Nah, di sini dia karena dia elektron valensinya 7, maka dia supaya jadi 8 dia menangkap berapa? Menangkap 1, menangkap 1, ya. Nah, ini harusnya apa? 1 elektron yang ditangkap, ya. Harusnya apa? 1 elektron yang ditangkap, ya. Nah, paham ya? 1 elektron yang ditangkap, ya. Nah, 287, 7 kan tidak stabil, ya. Berarti untuk dia supaya jadi stabil 8, ya, maka dia menangkap 1 elektron agar stabil. 1 elektron ditangkap agar stabil. Nah, kalau setelah menangkap elektron maka dia menjadi apa? Menjadi Cl-, ya. Kalau dia menangkap maka dia di sini menjadi negatif, ya, membentuk ion negatif. Kalau yang atom bermuatan namanya ion. Atom bermuatan namanya apa? Ion, ya. Atom bermuatan namanya ion. Kalau misalkan tidak bermuatan namanya atom. Kalau dia bermuatan namanya ion, ya. Nah, jadi di sini atomnya ionnya sudah stabil, ya kan? 2, 8, 8, 2, 8, 8, ya. Nah, ini dia stabil, ya. Oke. Sampai di sini bisa lah, ya. Nah, jadi kalau misalkan ini, tentukan ion stabil dari unsur-unsur berikut. Nah, jadi di sini ada 4 atom.
Ada unsur X, nomor atomnya 20, unsur L, nomor atomnya 13, Z, nomor atomnya 8, M, nomor atomnya 7. Nah, jadi kalau misalkan tentukan ion stabil. Nah, X 2882 udah stabil. Nah, tadi kan stabil apabila dia elektron valensinya 2, mana tadi? Ini ya. Apabila elektron valensinya 2 atau 8. Nah, kalau yang ini udah stabil atau belum? Yang A. Kan ini udah 2. Berarti sudah stabil atau belum? Nah, perhatikan. Ini pengecualian ya. Kalau untuk elektron valensi 2 ya, elektron valensi 2 itu hanya khusus untuk si He saja ya. Hanya khusus untuk si He saja. Jadi selain daripada He, maka stabilnya harus 8. Maka di sini unsur X stabilnya dia harus 8. Maka di sini tetap ya, tetap kalau misalkan dia 1 2 3 gimana tadi? Dilepas kan seperti itu kan? Kalau misalkan 1 2 3 maka dia dilepas. Kalau 5 6 7 maka dia menangkap. Berarti di sini kalau dia 2 maka untuk membentuk menjadi ion apa? Menjadi ion X 2 positif ya. X 2 positif ya. Ion stabilnya berarti menjadi apa? X 2 positif ya. X 2 positif seperti itu dia ya. Nah, kalau dia L-nya berarti menjadi L 3 positif. Kalau misalkan dia Z-nya 826 berarti supaya stabil dia menangkap 2 elektron. Berarti gimana kalau menangkap 2 elektron? Berarti menjadi Z2 negatif. Kemudian M berarti gimana? Supaya dia stabil berarti menangkap 2 elektron. Menangkap berapa? 3 elektron. Menjadi M3 negatif ya. Nah, seperti itu dia. Nah, yang pertama kita akan masuk ke ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Nah, jadi macam-macam ikatan kimia. Yang pertama itu adalah ikatan ion ya. Kalau yang tadi kan kita bahas syarat-syarat kestabilan ya. Kestabilan itu apabila elektron valensinya 2 khusus untuk si He dan 8 untuk unsur-unsur yang lainnya ya. Nah, ikatan ion ya. Jadi macam-macam ikatan kimia itu. Yang pertama ada ikatan ion ya. Nanti ada ikatan kovalen, ikatan koordinasi dan sebagainya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah ya terkait dengan macam-macam ikatan kimia, yaitu yang pertama apa? Ikatan ion. Apa pengertian ikatan ion? Nah, ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk antara atom yang mudah melepaskan elektron dengan atom lain yang mudah menerima elektron atau non logam ya. Ikatan yang terbentuk antara atom yang mudah melepaskan elektron atau atom logam dengan atom lain yang mudah menerima elektron atau atom non logam. Nah, contohnya yaitu ikatan antara atom Na dengan Cl ya. Atom Na dengan Cl.
Atom Na ini kan termasuk atom logam, Cl atom non logam. Nah, mereka berikatan. Na berikatan dengan Cl, logam berikatan dengan non logam. Itulah yang disebut dengan apa? Ikatan ion ya. Contohnya senyawa NaCl. Nah, bagaimana proses pembentukan ikatan pada senyawa NaCl? Perhatikan. Na kan nomor atomnya 11. Kalau misalkan Na kita uraikan, maka dia reaksinya menjadi apa? Menjadi 281 ya kan. Na kalau kita uraikan, maka dia akan maksudnya Na kalau kita konfigurasikan, maka dia akan Na kalau kita buat konfigurasinya, maka dia 281. Maka di sini satu elektron di kulit terluar ya, satu elektron di kulit terluar. Nah, sedangkan Cl kalau kita konfigurasikan, berarti dia Cl kan 17 nomor atomnya. Nanti bisa dilihat di tabel periodik ya. Di tabel periodik itu ada atom beserta nomor atomnya ya. Nah, Cl nomor atomnya 17, berarti konfigurasi elektronnya 287 ya kan, 287 berarti 287 berarti ada 7 elektron di kulit terluarnya ya. Nah, jadi seperti ini dia ya. Na. Nah, Na tadi kan 281, berarti untuk stabil dia melepas satu elektron menjadi Na positif. Nah, kemudian Cl tadi 287. Nah, supaya dia stabil, maka dia menangkap satu elektron menjadi Cl negatif. Jadi kalau ini tadi melepas satu elektron, ini menangkap satu elektron. Nah, Na positif ditambah dengan Cl negatif, itulah yang akan menjadi apa? Menjadi NaCl ya. Nah, ini Na positif akan berikatan dengan Cl negatif. Nah, positif berikatan dengan negatif. Nah, gaya elektrostatik merupakan ikatan ion. Nah, berarti mereka berikatan ya. Setelah membentuk ion, mereka berikatan membentuk apa? Membentuk senyawa NaCl. Nah, itu dia. Jadi senyawanya apa? NaCl. Awalnya tadi kan dari atom Na ya. Kemudian atom Cl ini nanti dia membentuk ion, kemudian Cl membentuk ion akan menghasilkan senyawa NaCl. Namanya kalau misalkan dia antara muatan positif antara ion positif dengan ion negatif, itu adalah ikatan ion ya. Nah, bagaimana penulisan senyawa ionik? Nah, ionik berarti dia misalkan Ca20, konfigurasinya 2882, berarti ini Ca2+, ya kan, melepas 2, berarti menjadi Ca2+. Kemudian F9, maka dia akan menangkap satu elektron menjadi F negatif atau F min. Nah, kalau misalkan Ca20 berarti dia 2882, jadi dia melepas 2 ya kan, menjadi Ca2+. F927 berarti untuk stabil maka dia menangkap 1 supaya jadi 8. Kalau ini supaya jadi 8 kan dia melepas 2, jadi F min ya. Nah,
Kemudian Ca2+ dan F- itu saling berikatan, ya. Ca2+ dan F- itu saling berikatan, maka nanti akan terbentuk CaF2. Nah, jadi perhatikan tanda panahnya ini ya. Ca2+ berikatan dengan F-. Nah, maka di sini 2+ ini akan berpindah ke sini. Artinya ke indeks. Ini namanya, kalau di bawah namanya indeks. Kalau di atas namanya muatan, ya. 2 positif, ya kan? Maka 2-nya ini akan berpindah kemari ke indeks CF. Sedangkan muatan CF itu akan menjadi indeksnya si Ca. Jadi indeksnya si Ca ini ya. Muatan CF akan menjadi indeksnya si Ca, tukar menukar mereka ya. Jadi di sini Ca-nya 1, F-nya 2. Berarti Ca F2 atau Ca-nya 1, F-nya 2, maka bisa nggak usah kita tulis angka satunya, CaF2 seperti itu ya. Nah, maka di sini Ca2 positif tambah 2F- menghasilkan CaF2 ya, CaF2. Karena di sini F-nya ada 2, maka di sini tambahkan koefisiennya, tambahkan angka di depan F atau dinamakan dengan koefisien. Tambahkan angka 2 di sini supaya jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Oke ya, bisa ya. Nah, seperti itu dia. Kemudian, nah ini ikatan kovalen ya. Nah, ikatan kovalen mungkin sedikit kita singgung ya. Nah, ikatan kovalen ini nanti ikatan kovalen ini dia luas ya, pembahasannya luas ya, nggak mungkin hari ini kita selesaikan, tapi sedikit kita singgung ya. Jadi untuk ikatan ion ya, untuk ikatan ion demikianlah ya, sudah bisa lah ya. Ikatan ion itu artinya dia ikatan antara ion positif dengan ion negatif ya. Mengenai pembentukan ionnya seperti inilah ya. Jadi pembentukan ionnya dia supaya dengan cara membuat supaya stabil kan begitu. Jadi kalau misalkan 2 kan belum stabil, untuk atom Ca kan 2 kan belum stabil kan, maka dia harus dilepas menjadi Ca2+. Kemudian F dia supaya stabil 8 menjadi F-. Nah, ion-ion inilah yang akan bereaksi membentuk senyawa. Ini namanya senyawa. Gabungan dari beberapa atom disebut dengan senyawa ya. Oke. Nah, oke, kita singgung sedikit ya. Yang kedua, ikatan yang kedua, macam-macam ikatan kimia. Yang kedua adalah ikatan kovalen ya. Nah, ikatan kovalen ini apa pengertiannya? Ikatan antara non-logam yang terjadi melalui pemakaian bersama pasangan elektron ya. Nah, itulah dia ikatan kovalen, ikatan antara atom non logam yang terjadi melalui pemakaian pasangan elektron bersama. Nah, kalau tadi ikatan ion itu kan terjadi antara atom logam dengan non logam. Kalau dia ikatan kovalen berarti ikatan yang terjadi antara atom non logam dengan atom non logam. Nah, berarti di sini contohnya misalkan C dengan H. C dengan H ya, C dengan H. Nah, jadi kan di sini kan dia
belum stabil C-nya kan, karena kan dia harus stabil itu kan harus 8, sementara H dia kan belum stabil juga. Nah seperti itu. Nah jadi dia harus berikatan dengan atom C. Jadi atom C harus berikatan dengan atom H. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme ikatannya apakah sama dengan ikatan kovalen yang tadi kita pelajari? Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Karena waktu kita sudah habis ya. Maka hari ini tidak ada soal kuis. Mungkin akan digabung dengan pembahasan kita minggu depan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.